Di awal film, terlihat seorang wanita yang sedang diwawancarai. Wanita itu adalah Aileen Wuornos, seorang narapidana wanita yang akan menjalani eksekusi mati setelah melakukan beberapa pembunuhan. Satu hari sebelum eksekusinya, seorang penulis, bernama Peter, ingin membuat buku dan sebuah film tentang petualangan Aileen. Aileen pun menceritakan kisahnya. Kisahnya berawal di tahun 1976 saat dia mengunjungi sebuah pulau di Florida. Aileen yang kala itu masih muda dan cantik, sedang berjalan di pinggir pantai. Dia bertemu dengan kumpulan anak muda yang sedang melakukan pesta. Seorang wanita bernama Jennifer meminta Aileen untuk bergabung ke dalam pesta. Akan tetapi, salah satu teman Jennifer berusaha menggoda dan mau menciumnya. Aileen yang tidak terima pun langsung menghajar pria itu. Aileen pun langsung meninggalkan mereka. Akan tetapi, Jennifer menyusulnya dan meminta maaf atas kelakuan temannya itu. Jennifer yang mengetahui dia baru datang ke pulau itu dan tidak punya tempat tinggal, Jennifer pun kemudian mengajak Aileen untuk menginap di rumahnya. Karena tidak tahu harus tinggal di mana, Aileen pun menerima tawaran dari Jennifer dan berencana untuk menginap di rumah Jennifer semalam saja. Di pagi harinya, sehabis mandi, Aileen yang tidak membawa baju ganti, terpaksa memakai baju milik Jennifer yang ada di kamar mandi. Jennifer saat itu sedang memasak, menyiapkan sarapan pagi untuk ayahnya. Dan pria ini adalah Louis, ayahnya Jennifer. Seorang mantan nahkoda kapal, yang sekarang menjadi pengusaha kaya raya. Sedangkan ibu Jennifer sudah meninggal. Saat itu, Louis sangat terkejut ketika melihat ada seorang wanita di rumahnya. Jennifer pun kemudian mengenalkan Aileen kepada ayahnya itu. My friends call me Louis. Yeah, my friends call me Lee. Mereka pun berkenalan, dengan sedikit gurauan dari Aileen, sepertinya Louis sedikit terpesona dengan kecantikannya. Here's the spot where Louis fell. Jennifer saat itu menawarkan kepada Aileen untuk tinggal lebih lama di rumahnya, karena sejak kematian ibunya, Jennifer tidak bisa melihat ayahnya tertawa. Tapi hari itu Aileen bisa membuat ayahnya tertawa lagi. I'd really like it if you stuck around for a while, and well, I think my dad would too. Hari itu juga, Jennifer ingin mengajak Aileen untuk berbelanja, tapi Aileen menolak karena dia tidak mempunyai uang dan memilih untuk di rumah saja. Lanjut ke malam harinya, Jennifer yang saat itu pulang belanja bersama Mead, pacarnya. Jennifer merasa ada yang aneh. Melihat baju ayahnya tergeletak di lantai, dia pun langsung mendatangi kamar ayahnya. Dan benar saja, ayahnya sedang bercinta dengan Aileen. Hingga 2 minggu kemudian, Aileen pun menikah dengan Louis. Jennifer yang kesal dan tidak mendukung pernikahan ayahnya itu, lebih memilih untuk meninggalkan rumah. Saat akan pergi, Aileen seakan menghalangi Jennifer untuk pergi, tapi dalam hatinya, dia sangat senang jika Jennifer pergi dari rumah itu. Melihat Louis yang sedih setelah ditinggal Jennifer, Aileen pun menenangkannya dan mengajaknya untuk tidur. Mengetahui Louis yang sudah tertidur, Aileen keluar rumah dan pergi ke sebuah bar. Dia kemudian bertemu dengan seorang pria, minum bersama, dan akhirnya menggunakan narkoba bersama. Hingga pria itu berusaha mau memperkosa Aileen. Aileen yang melihat pisau, langsung menusuk pria itu. Karena mendengar keributan, pemilik bar di sana langsung memanggil polisi, dan Aileen pun ditangkap. Tapi dia berhasil bebas, setelah Louis membayar uang tebusan kepada polisi. Awalnya Louis marah dengan tindakan Aileen itu, tapi dengan rayuan manisnya, Louis pun memaafkannya. Hari itu, Louis berencana untuk berlayar, sekedar untuk mengenang masa mudanya. Selain mengajak Aileen, Louis juga mengajak Victor. Dia adalah penasihat hukumnya Louis. Ada juga Grady, dia adalah anaknya Victor. Kemudian Jennifer juga datang, dia bersama Mead, pacarnya.
Saat itu Jennifer lebih memilih untuk berdamai dengan ayahnya dan menerima pernikahan ayahnya dengan Aileen. Kapal sudah berlayar, mereka bersenang-senang. Di kesenangan itu, tiba-tiba Victor berbicara kepada Louis atas kecurigaannya terhadap Aileen. Karena asal-usulnya yang tidak jelas, Victor pun meminta izin kepada Louis untuk menyelidiki kehidupan masa lalu Aileen. Tapi pembicaraan itu terpotong ketika Aileen menghampiri Louis. Setelah seharian di lautan, mereka pun memutuskan untuk pulang. Dan di malam harinya, Jennifer yang gelisah dan tidak bisa tidur, memilih untuk melihat kondisi ayahnya. Dan benar saja, Jennifer melihat Aileen yang sedang berada di ruang kerja Louis. Di pagi harinya, Jennifer mendatangi kantor ayahnya untuk bertemu dengan Victor dan menceritakan kepada Victor tentang apa yang dilihatnya semalam. Dan ternyata, Aileen mengambil sebuah cek milik Louis yang bisa Aileen cairkan sendiri karena Aileen sudah mendapatkan hak waris. Victor juga menambahkan bahwa selama ini dia telah mencari informasi tentang Aileen. Victor mendapat dokumen dari kepolisian yang menyatakan bahwa Aileen sedang buron. Awalnya Jennifer meminta Victor untuk lapor polisi, tapi dia akan mencari bukti lebih kuat dahulu dan meminta Jennifer untuk tidak ikut campur masalah ini. Di siang harinya, Victor dan Grady mendatangi rumah Louis. Mengetahui Louis yang sedang keluar kota, Victor menggunakan kesempatan itu untuk berbicara empat mata dengan Aileen dan menyuruh Grady untuk menunggu di mobil. Setelah bertemu dengan Aileen, Victor langsung menunjukkan surat dari kepolisian itu kepada Aileen dan juga menawarinya sejumlah uang agar Aileen mau meninggalkan pulau itu dan melupakan semua tentang keluarga Louis. Tapi Aileen menolak karena uang itu tidak sebanding dengan harta warisan Louis. Aileen pun kemudian mengusir Victor yang menyebabkan terjadi pertengkaran. Aileen yang panik langsung mengambil pistol di dalam laci, kemudian menembakkannya ke perut Victor. Victor pun meninggal di tempat. Grady yang kemudian masuk juga turut menjadi korban. Tanpa pikir panjang, Aileen pun langsung menembak Grady hingga tewas. Setelah membereskan jasad Victor dan Grady, Aileen langsung bersantai di kolam renang. Kemudian terdengar bel berbunyi. Aileen pun langsung membukakan pintu, tapi tidak ada orang, hanya terlihat sebuah amplop di teras rumah. Aileen pun langsung mengambilnya. Ternyata isi amplop itu adalah sebuah foto Aileen yang sedang membungkus mayat Victor dan Grady dengan plastik sampah. Merasa terancam ada yang mengetahui pembunuhannya, Aileen pun langsung mendatangi alamat pengirim amplop tersebut. Setelah bertemu orang itu, ternyata itu adalah Kate, adiknya Aileen. Setelah berdebat tentang masa lalu mereka, Kate berusaha untuk melecehkan kakaknya sendiri. Aileen pun langsung membunuh Kate. Dia juga berhasil membawa surat asuransi jiwa milik Kate yang senilai $10.000. Setelah itu, Aileen pergi ke bank dan mencairkan semua tabungan milik Louis. Sementara itu, Jennifer dan Mead yang sedang membaca dokumen milik Victor mendapatkan fakta bahwa ibu Aileen ternyata ada di pulau itu. Mereka pun menyadari bahwa tujuan sebenarnya Aileen datang ke pulau itu adalah untuk mencari ibunya. Tak menunggu lama, malam itu juga, mereka langsung mendatangi sebuah alamat yang terdapat di dokumen itu, di sebuah kafe, tempat ibu Aileen bekerja. Setelah bertemu dengan ibunya Aileen, Jennifer langsung berterus terang tentang apa tujuan mencarinya. Ibu itu menceritakan semua tentang Aileen. Dari Aileen kecil sampai semua kejahatan yang pernah dilakukannya. Aileen akan membunuh setelah mendapatkan harta korbannya. Setelah mengetahui tentang semuanya, Jennifer dan Mead memutuskan untuk pulang dan melihat kondisi ayahnya. Sementara itu, Aileen yang baru pulang dari bank menyadari bahwa Louis sudah mengetahui siapa dirinya sebenarnya. Yang kemudian, Louis mengusir Aileen dari rumahnya. Hingga terjadi perdebatan. Aileen yang tidak terima jika diusir, dia langsung memukuli Louis dengan sebuah tongkat.
Jennifer dan Mead yang sudah sampai rumah, terkejut melihat Louis tergeletak pingsan di lantai. Aileen pun muncul, mengetahui bahwa itu adalah perbuatan Aileen. Mead langsung memukul Aileen hingga pingsan. Kemudian mereka membawa Louis keluar rumah. Sesampainya di luar, Jennifer meminta Mead untuk membawa Louis ke rumah sakit, sementara Jennifer akan mengurus Aileen. Jennifer kemudian masuk rumah lagi. Melihat Aileen yang sudah sadar, Jennifer pun mengejarnya. Aileen berlari ke kapal, sementara Jennifer menyusulnya. Tapi, kemudian Aileen menodongkan pistol ke Jennifer. Louis yang sudah sadar dari pingsannya, tiba-tiba datang, dan mengepakkan layar kapal. Yang kemudian, layar itu mendorong Aileen hingga jatuh ke laut. Hingga di pagi harinya, Aileen menyadari bahwa dirinya masih hidup, dia terdampar di pinggir sungai. Aileen akan melanjutkan petualangannya, walaupun tidak mendapatkan uang dari Louis, tapi dia masih membawa asuransi kesehatan milik adiknya. That's what fucking sells! My ass! Film kembali ke masa sekarang, kisahnya terhenti, ketika Aileen harus menghadapi hukuman matinya.